Pemirsa nekat berbuat onar di tengah wabah virus corona. Sekelompok anggota geng motor di Kota Medan ditangkap polisi. Sepeda motor pelaku diamankan polisi dan bisa diambil saat masa tanggap darurat penyebaran virus corona berakhir. Sejumlah anggota geng motor tak berkutik saat diamankan polisi di Jalan Mumban Surbakti, Kota Medan, Sumatera Utara. Bukannya berada di dalam rumah sesuai himbauan pemerintah, anggota geng motor ini malah nekat berbuat onar di tengah wabah pandemik virus corona. Semua. Keluar lagi tuh yang di dalam tadi. Sebagian yang masih remaja diperiksa seluruh barang bawaan, identitas dan kelengkapan surat kendaraan. Bukan kereta kok, kenapa nggak kau pulangi? Kenapa kau bawa jalan-jalan? Ya ada tutup. Orang-orangnya kita bina. Anak-anak ini kalau tidak ada indikasi tindak pidana, kemudian sepeda motor akan kita lakukan penilangan terlebih dahulu, dan apabila ada indikasi lain, kita titipkan selama masa 91 hari ini, masa tanggap ini kita titipkan saja sepeda motor di polsek setempat. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 5 sepeda motor yang bisa diambil saat masa tanggap darurat penyebaran virus corona berakhir. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Polisi membubarkan aktivitas pasar burung yang dinilai bisa memicu kerumunan orang di tengah merebaknya wabah virus corona. Polisi mengamankan seorang petugas keamanan pasar yang mencoba menghalangi saat petugas membubarkan aktivitas jual beli. Kamu ngotot-ngotot wartawan. Ya kamu pernah sama itu mukamu itu? Kasih tahu sendiri Bapak, jangan kenapa itu. Dan dijaga makanya. Perdebatan antara petugas Polres Besar Kota Mataram dengan seorang pria yang mengaku penjaga keamanan pasar terjadi saat polisi akan membubarkan aktivitas jual beli di Pasar Burung Cakra Negara. Sang oknum penjaga pasar melakukan protes dan mencoba menghalangi petugas saat akan memberikan imbauan pada para pedagang. Pelaku pun terpaksa diamankan karena terus melawan petugas. Polisi membubarkan aktivitas jual beli di Pasar Burung ini karena berpotensi menjadi sumber penyebaran virus corona. Melakukan penertiban kembali terkait dengan masih adanya masyarakat di Pasar Burung ini yang perlu menindakkan apa menjadi perintah wali kota atau Pak kemarin mengenai kesepakatan bahwa untuk sementara ditutup dulu Pasar Burung. Beda dengan pasar-pasar sembako mungkin yang notabene menjual kebutuhan pokok. Pembubaran kerumunan akan terus dilakukan di tengah mewabahnya virus corona. Polisi akan menindak tegas siapapun yang tak mengindahkan imbauan dengan ancaman sanksi pidana. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga mengamuk di rumah sakit karena pasien meninggal dunia saat baru 10 menit ditangani tim medis di rumah sakit. Saat diantar keluarga ke rumah sakit, kondisi pasien tak sadarkan diri. Dari video amatir seorang pasien baru saja meninggal dunia terjadi di Rumah Sakit Umum Lamadukeleng, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kematian pasien membuat keluarga mengamuk. Untuk melampiaskan kemarahannya, mereka mencaci maki petugas medis karena dianggap tak memberikan pelayanan kepada pasien. Video ini pun viral di media sosial. Saat diklarifikasi, pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo menyebut pasien diantar keluarga sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Petugas medis sempat berupaya menyelamatkan korban dengan memberikan alat bantu pernapasan. Namun, upaya ini tak berhasil, pasien meninggal dunia 10 menit kemudian. Lihat itu settingan, itu kan settingan pada saat dokternya sudah tidak melakukan pelayanan karena pada saat itu keluarga pasien sudah masuk semua. Padahal menurut pendapat saya dan menurut telepon dari dokter bahwa dia lagi melakukan RJP. Jadi dia melakukan pertolongan untuk menolong pernafasan yang pasien, tapi karena diserbu sama keluarga pasien, maka pada saat itulah dianggap dia tidak melakukan apa-apa. Pihak rumah sakit belum dapat menentukan penyebab kematian pasien terkait corona atau tidak karena keluarga langsung membawa jenazah pasien ke rumah duka. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amran Sengkang, iNews melaporkan.
Seorang pria dibekuk polisi setelah menyebarkan berita bohong atau hoax soal pasien COVID-19. Pelaku memposting berita seorang driver ojek online yang terkapar di atas sepeda motornya terpapar virus corona. Hendra, pria 38 tahun ini ditangkap aparat Polresta Balikpapan karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoax di akun media sosialnya. Pelaku memposting berita seorang driver ojek online yang terkapar di motornya terpapar virus corona. Setelah polisi menelusuri, driver ojek online tersebut ternyata mengalami epilepsi dan peristiwa ini terjadi di Jawa Barat. Tersangka dikenakan pasal penyebaran berita bohong Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Pemirsa, seorang pemuda terpergok mencuri sepeda motor di kawasan Legok, Tangerang, Banten. Warga menghakimi pelaku hingga babak belur. Pemuda ini tertangkap warga saat hendak mencuri sepeda motor di kawasan Legok, Tangerang, Banten. Puluhan warga langsung menghakiminya meski pelaku telah berulang kali meminta ampun. Pemuda tersebut tidak beraksi sendirian, namun seorang rekannya berhasil lolos dari kejaran warga. Kedua pelaku sempat kabur dengan sepeda motornya hingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan warga. Lantaran panik sepeda motor pelaku terjatuh, seorang pelaku berhasil melarikan diri sementara pelaku lainnya tertangkap warga. Kok lari ke sini, ke belakang busway sini. Kirain kan ada yang nanyain kan gini. Pas ada yang lari nggak tahu kan. Tahu-tahu udah ada di sono, dia lari ke sono. Mengumpet-ngumpet mau lari ke sawah ke sono. Berarti ini dikejar di sono? Iya, di sono. Dikejar? Iya. Dia ketangkap warga? Ketangkap warga. Nyawa pelaku terselamatkan setelah petugas Polsek Pagedangan dan tokoh masyarakat datang ke lokasi. Pelaku berinisial RM ditahan di Mapolsek Legok untuk diproses lebih lanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang buruh pabrik di Bekasi, Jawa Barat tega membunuh kekasihnya sendiri. Pelaku kesal dipaksa membayar kontrakan korban sebesar Rp1 juta. Warga merekam kebakaran yang terjadi di sebuah bengkelas di Desa Gending, Grobogan, Jawa Tengah. Api membesar dan sulit dipadamkan oleh warga yang hanya menggunakan peralatan seadanya. Api muncul dari sebuah mobil bak terbuka pick-up yang sedang dilas pada bagian baknya. Namun api dengan cepat membesar hingga menyambar 2 sepeda motor di dalam bengkelas tersebut. Saksi menyebut terlihat percikan api di bawah mobil pick-up. Api las diduga menyambar tangki bensin hingga cepat membesar dan mengakibatkan kebakaran. Yo, itu kan sedang dilas. Dilas, ha? Terus sampai terbakar tadi gimana? Yo nggak tahu ada cipratan api di bawah, tapi di konan aki ini udah dicopot. Sudah dilepas ya tadi ya? Sudah dilepas. Langsung api membesar gitu? Dari bawah. Ngelas apa tadi, Pak? Ngelas box. Warga hanya dapat memadamkan api menggunakan air dari sumur di dekat bengkel. Tak lama kemudian mobil pemadam kebakaran datang, namun bengkel dan barang-barang di dalamnya sudah habis terbakar. Polisi telah melakukan olah TKP menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kebakaran melanda rumah pedagang kerupuk di Denpasar, Bali. Tragis, penghuni rumah tersambar api dan mengalami luka bakar. Berada di pemukiman padat membuat mobil pemadam terlambat datang ke lokasi. Udah saya telepon. Ini dari apa api ini? Dari kompor. Warga panik berupaya memadamkan kobaran api yang melahap habis rumah seorang pedagang kerupuk di Jalan Nangka, Denpasar Utara, Bali. Kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Ahmad Yani, penghuni rumah, terkena sambaran api saat berupaya memadamkan kobaran api. Sementara petugas pemadam kebakaran terlambat datang akibat sempitnya akses menuju ke lokasi. Ini kan anak-anak kecil datang dari barat, kebakaran tak kira main-main dia gitu. Tahu-tahunya ada bangun saya dari tempat tidur, udah apinya udah besar, Pak. Ahmad Yani dibawa ke rumah sakit oleh petugas BPBD Kota Denpasar untuk mendapat perawatan. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.